Perkenalkan, nama saya Iketu Cetriyoga, nomor absen 15. Kami, kelompok 7, akan mempresentasikan materi kami, yaitu mengenai Kerajaan Kediri. Berikut anggota kelompok kami. Pendahulu. Setelah kejayaan Kerajaan Medan Kamulan dan sebelum Kerajaan Singasari tumbuh, berdirilah sebuah Kerajaan Kediri atau Panjalu. Adalah kerajaan Hindu di Jawa yang berdiri sekitar abad ke-11 Masehi. Kerajaan Kediri berpusat di Dahanapura atau Daha. Tujuan tugas kelompok ini: 1. Sumber sejarah Kerajaan Kediri. 2. Kehidupan politik pada zaman Kerajaan Kediri. 3. Kehidupan budaya pada zaman Kerajaan Kediri. Dan yang terakhir, keempat, keruntuhan Kerajaan Kediri. Latar belakang. Kerajaan Kediri bermula dari pemerintahan Raja Arilangga untuk membagi kerajaan menjadi dua bagian pada tahun 1041 Masehi. Kerajaan Kediri adalah karena Raja Arilangga dari Medan Kamulan membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu Kerajaan Kediri untuk Samawirajaya dan Kerajaan Jenggala untuk Mapanji Garasaka. Penyebab runtuhnya Kerajaan Kediri berawal dari terjadinya konflik antara Kertajaya dan kaum Brahman. Raja-raja yang terkenal di Kerajaan Kediri. 1. Raja Bameswara. Sri Bameswara adalah raja Penjalu yang memerintah sekitar tahun 1112 sampai 1135. 2. Raja Jayabaya. Jayabaya adalah raja Penjalu yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1159. 3. Raja Kertajaya. Sri Maharaja Kertajaya adalah raja terakhir Kerajaan Kediri atau Kerajaan Penjalu yang memerintah sekitar 1194 sampai 1222. Satu. Sumber sejarah Kerajaan Kediri. Sumber-sumber sejarah tentang Kerajaan Kediri didapatkan dari prasasti dan berita asing. Sumber prasasti yang dimaksud sebagai berikut. A. Prasasti Sirah Keting 1104 Masehi, berisi tentang pemberian hadiah tanah kepada desa oleh Raja Jayawarasa. B. Prasasti di Tulung Agung dan Kertoyoso. Prasasti ini berisi tentang masalah keagamaan yang diperkirakan berasal dari Raja Bameswara. C. Prasasti Ngantang 1135 Masehi, diberi oleh Raja Jayabaya yang memberi hadiah sebidang tanah yang bebas dari pajak kepada rakyat desa Ngantang. D. Prasasti Jaring 1181 Masehi, berasal dari Raja Gadrot yang berisi tentang nama-nama hewan seperti kebo wagu dan tikus jinaga. E. Prasasti Kamulan 1194 Masehi, menceritakan bahwa pada masa Raja Kertajaya, Kerajaan Kediri berhasil mengalahkan musuh-musuh di Katang-Katang. Berikut foto-foto prasasti Kerajaan Kediri atau peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Kediri. Dua. Kehidupan politik di Kerajaan Kediri. Berikut ini raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Kediri. A. Raja Bameswara 1117 sampai 1130 Masehi. Bameswara adalah raja Kediri yang memerintahkan sekitar tahun 1117 sampai 1130 Masehi. Raja ini meninggalkan banyak prasasti namun tidak banyak informasi dari prasasti tersebut kecuali tentang kehidupan keagamaan raja. B. Raja Jayabaya
1135 sampai 1157 Masehi, Jayabaya merupakan raja terbuka dari Kerajaan Kediri karena di bawah pemerintahannya, Kerajaan Kediri mencapai masa kejayaan. Pada masa pemerintahan terjadi perluasan wilayah kekuasaan kerajaan Kediri. Hal ini dibuktikan dengan prasasti Nganteng yang berisi tulisan Panjalu Jayati (berarti Kediri menang). C. Raja Sarweswara 1159 sampai 1169 Masehi. Pengganti Jayabaya adalah Raja Sarweswara. Tidak banyak yang diketahui mengenai raja ini sebab terbatasnya peninggalan yang ditemukan. Ia memakai rencana kerajaan berupa Ganesha. D. Raja Kameswara 1182 sampai 1185 Masehi. Selama beberapa waktu tidak ada berita yang jelas mengenai Raja Kediri. Hingga munculnya Kameswara pada masa pemerintahannya, muncul beberapa karya sastra yang ditulis oleh para penjungga sehingga bidang seni sastra berkembang. E. Raja Kertajaya 1185 sampai 1222 Masehi. Setelah Kameswara mangkat, raja yang memerintahkan Kediri adalah Kertajaya atau Serangga. Kertajaya adalah raja terakhir yang memerintahkan Kediri. Kehidupan budaya pada zaman Kerajaan Kediri. Di bidang kebudayaan yang menonjol adalah perkembangan seni sastra dan pertunjukan wayang. Beberapa karya sastra yang terkenal sebagai berikut. 1. Kitab Bratayuda ditulis pada zaman Jayabaya untuk memberikan gambaran terjadinya perang saudara antara Penjalu melawan Jenggala. 2. Kitab Krasnayana ditulis oleh Empu Triguna. 3. Kitab Samaradana ditulis oleh Empu Darmaja. 4. Kitab Lubdaka ditulis oleh Empu Tanangku pada zaman Raja Kewaswara. Isinya tentang seorang pemburu bernama Lubdaka. 4. Keruntuhan Kerajaan Kediri. Pada tahun 1022 Masehi, Kertajaya sedang berselisih melawan kaum Brahman. Kaum Brahman meminta perlindungan Ken Arok Aku Tumpale. Kebetulan Ken Arok juga bercita-cita memerdekakan Tumapel yang merupakan daerah bawahan Kediri. Perang antara Kediri dan Tumapel terjadi di dekat desa Ganter. Pasukan Ken Arok berhasil menghancurkan pasukan Kertajaya. Dengan demikian berakhirlah masa kerajaan Kediri dan mulai sejak itu masih di bawahan